بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih pada pembahasan al-mu'taqad as-sahih minal iman bil malaikah, keyakinan yang sahih, keyakinan yang benar terhadap beriman dengan malaikat. Pada pertemuan yang sebelumnya kita berakhir pada pembahasan bahwasannya malaikat annalahum qudrah, malaikat itu punya qudrah alat tasyakkul, untuk berubah bentuk ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada para malaikat untuk bisa mengubah wujud, bisa dalam bentuk wujud manusia ya, menyerupai si A, si B, si C, bisa. Kita masuk pada halaman 46, ar-raddu 'alal musyrikin fi qaulihim al-malaika banatullah. Ar-radd, bantahan terhadap kaum musyrikin yang mereka mengatakan bahwasannya malaikat adalah banatullah. Malaikat itu adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala, atau anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kaum musyrikin yang ada di zaman jahiliyah, yang Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada mereka. Mereka mengatakan bahwasannya malaikat adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala, atau anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kaum musyrikin menyimpang dari dua sisi. Yang pertama, nisbatul walad ilallah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menisbatkan anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini kekufuran ya. Allah Subhanahu wa ta'ala al-ahad as-samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Penyimpangan yang kedua, mereka nisbatul jinsiyah al-mar'ah lil malaikah. Kaum musyrikin menisbatkan jenis perempuan kepada para malaikat ya. Mereka mengatakan banat, perempuan, wanita ya. Nisbatul inas ilal malaikah, ini juga penyimpangan ya. Dari mana mereka tahu kalau malaikat itu perempuan? Ini penyimpangan dikarenakan perkara tersebut adalah perkara yang gaib. Waraddallahu 'alal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala membantah kaum musyrikin alladzina za'amu, yaitu orang-orang yang mengklaim annahum banatullah,
bahwasannya malaikat adalah banatullah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu amma yaquluna adh-dhalimun 'uluwan kabiran. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang diucapkan, yang dinyatakan oleh orang-orang yang zalim, 'uluwan kabiran. Faqala ta'ala wa taqaddasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Mereka, siapa itu? Kaum musyrikin, meliputi orang-orang Yahud yang mengatakan siapa? Siapa dikatakan mereka anak Allah? Uzair ibnullah. Meliputi juga siapa? Nasara yang mengatakan siapa? Isa ibnullah. Meliputi juga kaum musyrikun yang mereka mengatakan malaikat banatullah. 3 firaq ini, al-musyrikun yang ada di Mekah ketika itu, dan juga orang-orang Yahud dan juga orang-orang Nasara, mereka semua mengatakan ittakhadar rahman waladan. Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Subhanah, Maha suci Allah. Bal ibadun mukramun. Bahkan mereka itu tadi, Uzair, Isa alaihissalam, dan juga para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Malaikat-malaikat itu tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan, tidak pernah membantah, tidak pernah protes. Mereka prinsip malaikat sifatnya adalah wahum bi amrihi ya'malun, senantiasa mengerjakan, melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, juga Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di belakang mereka. Wala yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi musyfiqun. Mereka para malaikat, ya, dan orang-orang soleh serta yang lainnya tidak akan bisa memberikan syafaat illa liman irtadha, kecuali kepada manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka para malaikat, para nabi, orang-orang soleh adalah orang-orang yang senantiasa musyfiqun, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali peniadaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang nisbatul walad ilaihi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhana bal ibadun mukramun. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fastaftihim ali rabbikal banatu wa lahumul banun. Ya Muhammad, coba kau tanya mereka, minta fatwa kepada mereka, apakah Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak-anak perempuan, putri-putri perempuan, walahumul banun, sedangkan mereka memiliki apa? Anak laki-laki. Am khalaqanal malaikata inatha wa hum syahidun. Ya, pertanyaan untuk mentaubih, ya. Apakah ketika kami menciptakan malaikat yang berjenis kelamin wanita itu tadi, mereka menyaksikannya? Ya. Apakah mereka tahu, menyaksikan ketika kami menciptakan malaikat sebagai perempuan menurut klaimnya mereka? Ya, kata para ulama, sebagai faedah, hendak diperbolehkan anak perempuan dikasih nama dengan nama malaikat. Ya,
tidak boleh dikasih nama dengan nama malaikat. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh bernama dengan nama malaikat. Namun ketika Syekh Ubaid Al-Jabiri pernah ditanya beliau, boleh tidak seseorang bernama dengan nama malaikat? Kata beliau, la mani'ah, tidak ada dalil yang melarang dalam hal ini, boleh-boleh saja menurut beliau. Namun yang kita ketahui, para ulama mengatakan untuk anak perempuan jangan dinamai dengan nama malaikat. Bagi yang membolehkan jangan dinamai dengan nama malaikat. Kenapa? Dalam rangka untuk membersihkan zon yang menganggap bahwasanya malaikat itu adalah perempuan. Ya, ana sempat kebaca di beberapa keterangan para ulama, mereka mengatakan ketika Allah SWT membantah bahwasanya malaikat itu bukan perempuan, berarti jenisnya malaikat adalah az-zukur, laki-laki. Pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin, ya, Syekh Ibnu Utsaimin di Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, atau beliau menyebutkan ada keterangan apakah malaikat itu punya akal? Punya akal. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, lebih kurang maknanya subhanallah, kata beliau, sesuatu yang senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat, apakah kita katakan dia sesuatu yang tidak punya akal? Itu tadi. Dari situ juga ya ada isyarat malaikat ya makhluk yang punya akal. Wallahu a'lam. Ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallahu wa innahum lakadzibun astafal banati 'alal banin ma lakum kaifa tahkumun afala tadhakkarun am lahum sultanun mubin fa'tu bikitabikum in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun. Apakah ketika kami menciptakan para malaikat yang diklaim oleh mereka sebagai anak-anak perempuan, mereka menyaksikannya? Ini taubih, ya. Asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, tentu jawabannya tidak ada yang menyaksikan penciptaan para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala innahum min ifkihim la yaqulun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka dengan dasar kedustaan mereka itu tadi, la yaqulun, mereka mengatakan waladallahu, Allah memiliki anak, Allah melahirkan, Allah beranak. Itu pernyataan siapa? Kaum musyrikun. Wa innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka yang mengatakan la yaqulun, yang mengatakan waladallah, Allah memiliki anak, wa innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang pendusta. Astafal banat 'alal banin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah Subhanahu wa taala akan memilih anak perempuan dibandingkan anak laki-laki? Maksudnya apa? Lebih mengistimewakan perempuan dibandingkan laki-laki. Malaikat itu lebih istimewa bukan? Lebih istimewa. Masa malaikat yang lebih istimewa ini tadi sifatnya perempuan? Difahami tuh? Ya enggak? Para nabi yang manusia sifatnya apa dah? Apa toh? Laki-laki. Ya, ya kan? Kenapa? Karena perempuan punya kelemahan. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Jelas banyak keistimewaan. Masa ini malaikat diistimewakan dalam keadaan statusnya kelaminnya perempuan? Tidak masuk akal. Ma'alakum kaifa tahkumun. Bagaimana mungkin? Kenapa kalian bisa menghukumi seperti ini? Kok bisa kalian akalnya seperti itu? Kalian mengatakan malaikat adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala, anak perempuan, jenis kelaminnya wanita. Dalam keadaan yang ma'ruf di kalangan umat manusia, laki-laki lebih afdal di kalangan wanita. Terbukti di kalangan kaum musyrikin apa? Di masyarakat jahiliyah mereka membunuh anak
anak perempuan. Kenapa? Dikarenakan mereka menganggap perempuan apa? Sesuatu aib bagi mereka, iya kan? Mereka lebih mengistimewakan laki-laki. Difahami? Nah, kalau laki-laki lebih istimewa menurut mereka, loh kenapa Allah Subhanahu wa taala mereka katakan memiliki anak perempuan? Jadi dua penyimpangan mereka. Yang pertama nisbatul walad ilallah, yang kedua mereka mensifati malaikat dengan perempuan. Afala tadzakkarun, tidakkah kalian mau ingat? Am lakum sultanun mubin, ataukah kalian punya ilmu yang nyata, ya, punya dalil, punya argumentasi? Fa'tu bi kitabikum in kuntum shadiqin, datangkan kitab kalian jika kalian betul-betul orang yang jujur, benar perkataannya. Summa qala ta'ala 'anil malaikah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang malaikat, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu shafun wa inna lanahnul musabbihun. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kata Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan, menceritakan tentang malaikat, tidaklah dari kalangan kami ini para malaikat melainkan punya kedudukan yang sudah maklum. Wa inna lanahnu shafun, sesungguhnya kami ini adalah para malaikat yang senantiasa berbaris atau bersop-sop di langit. Wa inna lanahnul musabbihun, sungguh kami adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam banyak asar, banyak riwayat bahwasanya mereka para malaikat senantiasa berbaris dan tidak ada satu maudhi', satu tempat pun di langit itu melainkan ada malaikat yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ibadah, mereka salat, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna lanahnus shafun wa inna lanahnul musabbihun. Sesungguhnya kami para malaikat senantiasa bersop-sop, berbaris-baris di langit. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama, mereka mengatakan bahwasannya di langit itu tidak ada satu maudhi', satu tempat pun melainkan ada malaikat yang beribadah kepada Allah, sujud memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat malaikat. Di antaranya malaikat adalah makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan di antara jenis malaikat Jibril alaihissalam. Minhum Jibril alaihissalam, di antara malaikat adalah Jibril al-muwakkal bil wahyi, yang diutus untuk membawa wahyu. Qala ta'ala, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakan ya Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, siapa yang memusuhi Jibril? Jibril termasuk malaikat yang dimusuhi oleh Rafidhah dan juga dimusuhi oleh nenek moyang mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Sebagaimana ketika Abdullah ibn Salam ditanya oleh Rasulullah SAW, siapa malaikat yang paling dibenci oleh mereka orang-orang Yahudi? Apa kata Abdullah bin Salam? Jibril. Ya, Jibril. Ya. Kalau di zaman sekarang Rafidhah, ya, orang-orang Yahudi membenci malaikat, itu Jibril yang paling mereka benci. Zaman sekarang malaikat yang mereka benci juga adalah Jibril. Mereka, sebagian mereka Rafidhah al-khabith, menganggap bahwasanya Jibril berkhianat di dalam menyampaikan wahyu. Aturannya ke Ali kata mereka, namun disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu nazzalahu ala qalbik bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Sesungguhnya Jibril turun membawa wahyu, diturunkan kepada hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wahyu tersebut yaitu Al-Qur'an, musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin, pembenar apa yang ada di hadapan Rasul alaihi salatu wasallam dan juga sebagai petunjuk dan juga pemberi kabar gembira bagi kaum mukminin. Wa qad ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil abtah, ya, lahu situmi'atis janahin. Nabi SAW pernah melihat beliau di abtah. Abtah itu udara, ya, di langit gitu. Jibril melihat, atau Rasul melihat Jibril memiliki 600 sayap. Qad sadda
Idhamu khalqihi al-ufuq. Besarnya Jibril tadi menutup ufuk. Antum bayangkan ufuk itu ya, timur barat itu tertutup oleh Jibril. Summa ra'ahu lailatal mi'raj. Kemudian Rasul melihat lagi pada malam Mi'raj. Kalau fil abtah di udara itu ketika awal-awal wahyu. Ya, Rasul melihat di kali yang pertama di awal-awal wahyu. Adapun kali yang kedua pada malam Mi'raj, di mana di Sidratul Muntaha. Fis sama kama qala ta'ala walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh dia Muhammad melihat Jibril pada kali yang kedua. Pendapat yang rajih yang dilihat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, melihat pada kali yang kedua yaitu Jibril, bukan Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj, ya. Yang dilihat adalah Jibril. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Ya. Padanya terdapat Jannatul Ma'wa. Itu pada bentuk wujud asli Jibril. 2 kali dilihat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Besar, sayapnya ada 600 sayap. Ya, 600 sayap. Besar sekali. Besar Jibril. Dan Jibril termasuk malaikat yang memikul arash. Memikul arash. Arash ada berapa yang mikulnya? Malaikat yang mikul arash. Wa yahmilu arsya rabbika yauma idzin wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Allah alam ya, antum mungkin perlu bahas, perlu mengkaji. Seingat ana disebutkan dalam tafsir, di sini ada keterangan disebutkan oleh para ulama. Sebagian mereka ada yang mengatakan yauma idzin tsamaniyah itu di hari kiamat. Di hari kiamat. Adapun sekarang itu 4 malaikat yang menggotongnya. Tapi nanti di hari kiamat akan digotong sebanyak 8 malaikat. Difahami? Wallahu alam. Ini antum lihat di tafsir ayat ini tadi. Wa yahmilu arsya rabbika gimana ya? Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Antum lihat di situ, antum buka di tafsir ya. Dulu ana sempat ngecek beberapa tahun yang lalu di tafsir At-Tabari ada beberapa riwayat ya, asar salaf yang wallahu alam perlu pengkajian. Coba antum cek mungkin di Aunur Rahman, di beberapa tafsir yang lain. Kalau kitab khusus malaikat kayaknya kita tidak ada di sini ya. Kayaknya enggak ada. Enggak ada untuk di sini kayaknya enggak ada. Coba tapi antum cari-cari. Seingat ana ada pembahasan di kalangan para ulama berapa yang memikul arsy itu tadi. Ada yang mengatakan 8. Dari sekarang memang sudah 8. Namun ada yang bilang bukan 8 tapi 4. Nanti 8-nya menjelang hari kiamat atau di hari kiamat itu digotong arsy 8 malaikat. Antum lihat sendiri ya. Caranya pembahasan seperti ini antum bongkar sendiri ya. Ketika antum bongkar buku para ulama, antum akan melihat luar biasa ad-durar ya, mutiara-mutiara dari keterangan para ulama. Antum lihat sendiri pada ayat tadi. Walam yarahu fi suratihi illa hatainil marratain. Dan Rasul tidak pernah melihat Jibril pada bentuk seperti ini, bentuk aslinya yang bersayap sebanyak 600 sayap kecuali 2 kali saja. Kapan itu? Kali yang pertama kapan Zubair? Ketika Rasul awal-awal menerima wahyu. Kali yang kedua kapan? Ketika Mi'raj, dinaikkan ke langit. Wa amma baqiyatul awqat fa fi surati rajulin. Adapun pada waktu-waktu yang lain ketika Rasul berjumpa dengan Jibril, itu Jibril pada bentuk seorang laki-laki, sosok laki-laki. Wa ghaliban, dan paling seringnya fi surati Dihya al-Kalbi. Biasanya pada bentuk Dihya al-Kalbi ya. Di situ disebutkan di ta'liq ya, mungkin kita baca, kita ambil faedah ya. Di situ disebutkan di ta'liq dalam Sahih Bukhari, dalam kitab tafsir, dan juga Muslim dalam sahihnya.
An Masruq qala kuntu muttaqian 'inda Aisyah. Kata Masruq, aku dulu duduk aku ittika berbaring dekat Aisyah. Faqalat, Aisyah mengatakan, ya Aba Aisyah, salasun man takallama biwahidatin minhunna faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah. Kata Aisyah mengatakan kepada Masruq, seorang tabi'in, wahai Abu Aisyah, siapa yang berbicara tentang 3 perkara, salah satu dari 3 perkara tersebut, faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah, sungguh dia telah dusta besar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Qultu wa ma hunna, kata Masruq, apa itu wahai Aisyah? Qalat, Aisyah mengatakan, man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah. Siapa yang mengatakan, mengklaim, menganggap bahwasanya Nabi Muhammad telah melihat Rabb-nya, maka sungguh dia telah berdusta dengan kedustaan yang sangat besar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Qal, kata si Masruq, wa kuntu muttaqian fajalastu. Ya. Ketika itu aku sedang muttaqi. Fajalastu. Lalu aku apa itu? Julus, ya, duduk. Lafaz ini bisa ndak antum fahami? Apa yang kira-kira antum fahami di sini? Fakir, gerakan otak antum, nasihin. Ana mau tanya, ada hadis yang menyebutkan la akulu muttaqian. Hadis-hadis anak-anak TK, gitu kan? Ya enggak? Ada yang hafal antum-antum? Ini TK, nah yakin Zubair, seumuran Zubair ini biasa dihafalkan di anak TK. Pernah dengar hadis la akulu wa ana muttaqiun atau la akulu muttaqian? Apa artinya? Terjemahannya, aku tidak makan dengan cara bersandar, gitu kan? Gimana makan bersandar itu? Gini ya, sandaran sambil ngopi ya, gitu loh kan, sandaran gitu, kursi, bismillah. Nggak boleh apa enggak? Sambil makan pempek, sandaran di dinding, boleh apa enggak? Nah itu hadis tadi yang tuh bilang Syu'bah, ya, yakin hadis-hadis biasa itu. Hakam bayi kemarin hafal, Maimah, ustadznya Dafa, ustadz doa-doa. Ada kan itu kan? Antum ngajar atau Idil yang ngajar itu? Yang doa itu, yang hadis Rasul, wa la aqulu ana muttaqiun. Pertanyaannya, apa artinya itu muttaqiun? Bersandar kan? Sih, bersandar gini. Berarti tidak boleh kan gini? Makruh. Bener enggak? Yakin antum? Anak ikhalah ya, anak ikhalah. Antum lihat, ana sempat kebaca syarah Riyadhus Shalihin, namanya Bahjatun Nadhirin, ya. Ini hadis ada di Riyadhus Shalihin, kalau tidak salah di adab makan, kalau tidak salah. Antum cek di situ, disebutkan ini udah lama maklumat qadimatun jiddan, ya. Beda antara muttaqi yang dimaksud itu tadi. Ittika yang dimaksud adalah berbaring alal janbi. Antum lihat juga keterangan Syekh Ibnu Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin. Ketika beliau menjelaskan hadis itu tadi, juga beliau menyebutkan maksud ittika itu adalah berbaring ke sebelah sisi. Difahami?
Nah, bukan bersandar dari sisi. Antum perhatikan hadis ini, di antara yang mereka pakai hadis ini dan beberapa hadis yang lain. Si Masruq ini mengatakan, wa kuntu muttaqian. Aku ketika itu sedang ittika. Fajalastu, lalu aku duduk. Ya. Menggunakan apa ini? Fa. Fa itu antum taunya apa? Dita'kid, ya enggak? Menunjukkan sebelum dengan yang setelah itu ada perbedaan, perubahan kondisi. Kalau seandainya sama, untuk apa dita'kid dengan fajalastu? Difahami? Ini pentingnya nahu. Fa datang maknanya apa? Dita'kid, benar dita'kid. Ya. Kalau ana salah, Ustaz Abu Jarir benar ya, dita'kid kan? Fa itu tadi. Ya. Kalau enggak antum cari PDF aja, buktikan. Kalau ana keliru, berarti ana ralat nanti. Sehingga ana disebutkan di buku itu seperti itu. Fa di sini lita'kid. Kalau seandainya dia muttaqi itu adalah duduk, misalnya yang dimaksud jalasa itu seperti ini, ittika seperti ini, maka nggak ada perubahan. Sama baik. Berarti kan wa kuntu muttaqian fajalastu. Ada apa perubahannya? Difahami tuh? Tak ada perubahan. Kalau seandainya yang dimasukkan ittika adalah bersandar seperti ini, kalau jalas itu seperti ini, terus perubahannya apa? Difahami tuh? Tapi kalau ketika dia berbaring disebut dengan ittika. Ketika fajalastu lalu aku duduk, berarti kan ada perubahan hay'ah. Ya pendak? Ya. Faqultu ya ummal mu'minin, wahai ummal mukminin, angzirini, coba kasih aku tenggang dulu. Wala ta'jalini, jangan terburu-buru lah katanya. Alam yaqulillahu azza wa jalla, bukankah Allah azza wa jalla mengatakan walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Faqalat, Aisyah menjawab, ana awwalu hadil umma sa'ala an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah umat ini yang paling pertama. Aku orang yang paling pertama dari kalangan umat ini yang bertanya kepada Rasul tentang hal tersebut. Faqala innama huwa Jibril. Kata Rasul, itu Jibril. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghayra hatainil marratain. Kata Rasul, aku tidak melihat Jibril pada bentuk aslinya kecuali pada dua tempat ini saja. Ra'aituhu munhabitan minas sama. Yang pertama aku melihat Jibril turun dari langit, sadan idhamu khalqihi ma bainas sama'i ilal ardi. Besarnya Jibril tadi menutupi antara langit dan bumi. Hadza fi annahu ra'ahu marratain ala surati fi hadainil mawdi'ain. Ini dalil menunjukkan apa? Rasul melihat Jibril dua kali. Wa amma annahu kana ya'ti ala surati rajulin faqad ja'a fi lafdhin. Adapun bahwasannya Jibril mendatangi Rasul dalam bentuk wujud seorang laki-laki, itu datang pada lafaz hadis qala Masruq, berkata Masruq, qultu li Aisyah, aku berkata kepada Aisyah, fa aina qauluhu ta'ala thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Ya. Qalat dzalika Jibril kana ya'tihi fi surati rajuli wa innahu atahu ala hadhil marra fi surati allati hiya suratu fasaddal ufuq wa hadha lafdhu lil Bukhari. Ya. Ini jelas. Wa amma annahu kana ya'tihi ala surati Dihya al-Kalbi faqad qala fi hadithi Abi Hurairah wa Abi Dzar fi qissati Jibril wa dzakara Umruddin sampai selesainya. Ya. Wallahu taala alam bissawab ya. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah mungkin selebihnya akan kita lanjutkan mungkin pada pertemuan berikutnya ya. Insyaallah nanti diperjelas lagi. Naktafi bihadzal qadar. Cukup dulu sampai di sini ya.